Halo Capricorn, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading Capi dari tanggal 22 hingga tanggal 28 November. Readingan ini bisa resonate untuk asmara ataupun kesehatan ya. Kali ini saya bedakan asmara dari karir ya, dan kenapa masih ada kesehatan, karena kesehatan itu bisa berasal dari masalah asmara ataupun masalah karir gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngelepasin kesehatan ini dari karir dari asmara. Oke, kenapa saya bedakan di minggu ini, karena saya juga ingin melihat mendengar vote kalian nih, apa ini lebih baik gitu ya ke depannya saya lakukan, saya pisahkan atau saya gabung gitu. Karena kalau digabung kan waktunya makin banyak, makin panjang. Kalau misalnya dipisah begini bisa lebih singkat dia ya, karena ada beberapa di antara kalian yang komen nih ini terlalu lama gitu ya. Oke, jadi salah satu solusi untuk ini ya beginilah saya buat. Oke, untuk happy ada Ten of Cups, ini melulu soal kebahagiaan bersama orang-orang yang kamu cintai ya, yang memiliki satu frekuensi dengan kamu ya. Ada semacam belajar ini dari masa lampau. Queen of Cups ya, siapa pasangan kira-kira yang bisa membawa kenyamanan di dalam kehidupan kamu ya. Ada semacam pertimbangan, consideration gitu ya. Ini pertimbangan ini muncul dari pengalaman-pengalaman kamu di masa lampau ya. Ada Queen of Swords ya, kamu adalah sosok yang dewasa sih, yang mature di sini saya lihat ya. Ya, bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu. Ya, readingan ini juga bisa vice versa ya, disesuaikan ya. Oke, untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat di sini adalah sosok yang mature. Ya, udah banyak pengalaman, tetapi tegas juga ini di dalam berbicara. Ya, terkadang ini kalau nggak hati-hati di dalam berbicara, orang yang nggak satu frekuensi, nggak se-background bisa tersinggung nih. Hati-hati gitu ya, terkhusus untuk pasangan. Oke, ada Knight of Cups ya. Ada semacam lamaran atau melamar ini yang ingin kamu lakukan ya. Ya, ini adalah hubungan yang serius. Baik pun kamu yang masih memulai hubungan yang baru dengan seseorang, pengen rasanya melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Ya, ada Nine of Swords. Ya, ini adalah pengalaman kamu di masa lampau, di mana pernah ini ngalami yang namanya kehilangan, ditinggalin ya, dikecewain, dan kamu sepertinya di minggu ini lebih fokus untuk menantikan seseorang yang memiliki energi yang sefrekuensi sama kamu, yang membawa kenyamanan hidup, kehidupan yang stabil, dan berkomitmen terhadap seseorang yang kamu rasa udah stabil nih gitu. Situasinya nggak menggebu-gebu tapi nggak jelas gitu ya kan. Ya, ada Queen of Pentacles. Ya, Queen of Pentacles ini adalah sosok yang mature, yang dewasa, begitu sangat supportive. Kalau saya ngelihat ini adalah sosok pasangan kamu ya, begitu nge-support kamu. Ada energi Capricorn, Taurus, Virgo di sini. Ya, bentuk support di sini bisa dari segi materi juga. Bisa jadi kamu yang nge-support. Ada ini yang membuat ikatan di dalam hubungan ini. Ada rasa ketakutan juga kehilangan satu sama lain. Ada The Hangman. Ya, tapi untuk mewujudkan hubungan yang berkomitmen di sini, ini harus ada pengorbanan. Harus ada semacam inisiatif ya. Ada usaha-usaha yang dilakukan. Kalaupun misalnya kalian ini berbeda pandangan, berbeda etnik, budaya atau negara, bahasa, tapi di sini diperlukan adanya seperti matching gitu ya, menyocokkan gitu satu sama lain. Ya, itulah bentuk pengorbanan tadi, membuka pola pikir open minded gitu ya, membuka cara berpandang. Oke, ada The Fool ya. Untuk beberapa di antara kamu ya, saya ngelihat ini adalah energi yang membuka diri dengan tantangan di depan, dengan hal-hal yang baru, dengan apa yang akan terjadi. Ya, sepertinya kamu berterima di sini. Ada semacam keyakinan juga bahwasanya kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang positif akan hadir di dalam kehidupan asmara kamu. Pasangan kamu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini akan membawa kedamaian di dalam hati kamu, dan ini adalah sosok yang kamu nanti-nantikan. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ini jarak jauh ya hubungannya dengan seseorang ya. Dan yap, selama kamu berpikir positif, hal-hal yang positif yang akan hadir di kehidupan asmara kamu, maka itu yang akan hadir ya kan. Afirmasikan hal-hal yang positif itu ya. Ya.
Oke ya, selalulah belajar senantiasa dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, dari mantan-mantan yang ngecewain gitu ya. Dari situ kita kan belajar untuk memilah-milah nih jenis yang seperti apa, karakter seperti apa yang cocok, yang dewasa, yang stabil dia hubungannya dengan kita gitu ya. Oke, ada Queen of Cups untuk Queen of Swords, ada The Hangman. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu dulu ya. Oke, untuk Happy. Upsi, ada yang jatuh nih. Oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, untuk membina hubungan yang lebih serius di sini, berkomitmen, mau tunangan, mau lamaran atau mau menikah pun harus ada di sini pengorbanan. Ya. Dan ada Six of Wands. Ini akan berhasil jika segera dilakukan ya. Ini energinya, vibe-nya positif nih untuk Capricorn di sini saya lihat. Ya, ada Five of Swords. Ini semacam lamaran atau inisiatif yang sudah direncanakan sebelumnya ya, tapi belum kelar gitu. Ada keinginan untuk menikah, melamar, dilamar, tapi belum kelar, belum langsung dilaksanakan gitu ya. Dan ini muncul di minggu ini, bisa jadi muncul di agenda kamu atau di pikiran kamu, gimana ini ya gitu ya. Ada strain. Dan penantian kamu terhadap seseorang di sini ini yang pas dengan kamu ini memang butuh kesabaran, ketabahan hati ya, karena kan ini erat kaitannya dengan pengalaman kamu di masa lampau, di mana kamu pernah ini disakitin dan kamu berubah di sini menjadi sosok yang sangat strong, yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Jadi ketika kamu harus menunggu seseorang yang pas, yang membawa situasi emosional yang stabil, yang dewasa di dalam hubungan ini, kamu sanggup gitu. Bahkan kamu sendiri pun sekarang, jarak jauh pun begitu ya, kamu sanggup gitu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang single parent, saya ngelihat ini ya semacam kekuatan yang kamu miliki. Bahkan ketika kamu sendiri pun kamu sanggup gitu, berdiri sendiri gitu ya. Kadang memang kurang yakin gitu, bisa ngejalani hidup ini sendiri apa enggak, tapi kamu bisa gitu. Ya, ada sesuatu di sini yang menantikan kamu ya, yang kamu nantikan juga. Ada The Empress nih. Dan yang kamu nantikan ini selama kamu sabar, ini adalah sesuatu yang wow, matching sama kamu. Yang cocok, ini semacam soulmate ya. Yang sesuai dengan energi kamu. Dan ini bakalan bahagia nih. Cukup bersabar aja. Ada Temperance, iya. Harus bisa ngeyimbangin situasi emosional gitu ya. Terkhusus yang pacaran jarak jauh gitu, jangan terlalu pedas kalau di dalam berbicara gitu. Supaya nggak menimbulkan masalah kan gitu ya, karena saya ngelihat di sini energi untuk beberapa di antara kamu begitu sangat tegas, keras gitu ya. Dan ini berpengaruh sekali ke gaya kamu di dalam berbicara. Oke, ada Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya ini adalah situasi emosional yang kamu miliki di minggu ini, dimana kamu seperti di satu sisi kamu sedih gitu ya, flashback ke masa lampau yang nyakitin kamu gitu, tapi kamu berpikir lagi bahwa kalau misalnya saya nggak begini, saya nggak akan jadi strong, nggak kuat kan gitu ya. Dan beberapa di antara kamu ada juga yang berpikir justru pengalaman ini harusnya saya jadikan untuk belajar mencari yang lebih baik lagi kan gitu ya. Iya, saya ngelihat seperti itu ya. Ada beberapa di antara kalian ini juga sepertinya terlibat urusan atau konflik dengan pasangan sebelumnya gitu ya. Dan di minggu ini saya ngelihat akan ada komunikasi yang baik antara kamu dengan pasangan kamu ya. Sepertinya nggak bisa juga kamu diabaikan oleh pasangan kamu. Kamu ngerasa bahwa dengan sosok si dia ini kamu ngerasa aman, ngerasa stabil emosinya. Yep, bagus sekali ini untuk Happy. Ada chemistry, ada ada codependency, ada new love. Ya, untuk seperti yang saya katakan tadi ya,
Kenapa kamu ngerasa seperti yang saya katakan tadi ya, ada situasi emosional yang baru di sini. Artinya hati kamu berbunga-bunga dan penantian kamu terhadap seseorang ini tidak akan membuat kamu menyesal. Ya, tidak sia-sia. Jadi ini adalah seseorang yang bisa disebut sebagai soulmate kamu, atau kamu memiliki chemistry, magnetic attraction satu sama lain ya. Ada ketertarikan satu sama lain secara magnetik, satu frekuensi gitu. Oke, ada kodependensi, addiction or affecting your romantic life ya. Ada ketergantungan satu sama lain nih. Bisa jadi kamu, bisa jadi pasangan kamu gitu ya. Nggak bisa lepas satu sama lain. Ketika kamu ada masalah yang belum selesai pun, atau ada tantangan seperti perbedaan pandangan, pendapat ya, tapi tetap nih yang nggak bisa lepas gitu ya, bakalan tetap bersabar. Memang kamu di sini perlu bersabar gitulah menghadapi pasangan. Oke, ada new love, a new person has stirred your romantic feeling. Untuk beberapa di antara kamu ada ini sepertinya yang ingin membuka diri terhadap seseorang yang baru ya, tapi lebih cenderung saya ngelihat ini menantikan seseorang yang pasti dengan kamu, yang stabil gitu ya, bukan seseorang yang mau pacaran-pacaran aja gitu habis itu putus. Enggak, kamu ini saya ngelihat di sini pengen seseorang yang memang benar-benar membawa hubungan ini stabil, bukan untuk main-main ya, gitu ya. Dan untuk kamu yang udah punya pasangan di sini, saya ngelihat di sini ini bukan hubungan yang main-main. Ini adalah hubungan yang stabil. Selama kamu bersabar, ya, kamu akan memperoleh kebahagiaan di sini. Karena ini adalah soulmate atau sosok yang memiliki chemistry yang sama dengan kamu. Penantian kamu di sini tidak akan sia-sia. Demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat dan resonate terhadap kamu. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat di minggu ini dan semoga berbahagia. Sampai jumpa.